badan kekar umurnya tua, bawa pedang bekal petani. Salam sapa teman semua para penonton video presentasi ini. Perkenalkan, saya Julia Mariana Simanjuntak dari kelas BK 5E dengan NIM 20050072015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implementasi laporan keuangan PT Bank Maspion Indonesia Tbk tahun 2019-2020 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Eva Malina Simatupang, SEMSI. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu implementasi dan apa itu laporan keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi memiliki makna perencanaan ataupun pelaksanaan yang berkaitan dengan penerapan kesepakatan ataupun penerapan kewajiban. Nah, sedangkan laporan keuangan adalah dokumen penting perusahaan yang berisi catatan keuangan baik transaksi maupun kas dalam satu periode. Nah, laporan keuangan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi dan komprehensif lainnya, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Salah satu penerapan implementasi laporan keuangan adalah untuk menghitung 7 rasio keuangan. Nah, 7 rasio keuangan tersebut dapat dilihat di tabel berikut ini. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan ke-7 rasio keuangan ini, saya akan menjelaskan profil singkat dari PT Bank Maspion Indonesia. Jadi, Bank Maspion Indonesia berdiri berdasarkan Akta nomor 68 pada 6 November 1989 yang dijuntuh menjadi Akta nomor 49 pada 5 Desember 1989. Bank Maspion sendiri mendapatkan izin berdiri dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 30 Juli 1990 dan pada tanggal 31 Agustus 1990 Bank Maspion menjalankan operasinya secara komersial sebagai bank umum. Kemudian Bank Maspion mengubah status menjadi Bank Devisa pada 28 Juli 1995 yang kemudian mengubah status lagi menjadi perusahaan terbuka pada 2 April 2013 dengan menawarkan 770 juta saham dengan nilai nominal 100 kepada masyarakat Indonesia yang kemudian tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 11 Juli 2013. Bank Maspion memiliki 57 jaringan kantor, 64 lokasi ATM, 6 lokasi CDM, dan 3 lokasi CRM yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kita akan membahas laporan keuangan PT Bank Maspion Indonesia tahun 2019-2020, yang mana yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Nah, dapat kita lihat dari data terlampir bahwa total aset pada tahun 2019 dan total aset pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi tersebut sebesar 2.540.940 dalam jutaan rupiah, atau jika dipresentasikan sebesar 33,57% dari total aset 2019 atau total aset sebelumnya. Nah, peningkatan ini dikontribusi oleh peningkatan kredit sebesar 1.440.785 dalam jutaan rupiah dan peningkatan efek-efek dan juga efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar 681.183 dalam jutaan rupiah. Nah, mengapa kredit dan efek-efek juga efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali berkontribusi tinggi dalam peningkatan aset di tahun 2020? Nah, kita dapat lihat di tabel berikut ini. Jadi, kolektibilitas kredit pada PT Bank Maspion terbagi menjadi 5, yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Nah, pada tahun 2020, rasio kredit bermasalah bruto pada PT Bank Maspion Indonesia Tbk tercatat sebesar 1,93%. Hal ini mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 3,18%. Nah, karena terjadi penurunan rasio kredit bermasalah di tahun 2020, maka peningkatan kredit terjadi pada tahun tersebut yang berkontribusi dalam peningkatan aset. Nah, alasan mengapa efek-efek dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali juga berkontribusi karena efek-efek tersebut bersifat liquid dengan risiko yang rendah. Nah, selanjutnya kita ke bagian liabilitas PT Bank Maspion Indonesia. Pada tahun 2019 tercatat bahwa liabilitas Bank Maspion Indonesia adalah sebesar 6.340.649 dalam jutaan rupiah, dan pada tahun 2020 tercatat liabilitas Bank Maspion adalah 8.826.258 dalam jutaan rupiah. Nah, dapat kita lihat di data terlampir bahwa total liabilitas PT Bank Maspion Indonesia mengalami peningkatan sebesar 2.485.609 dalam jutaan rupiah, atau jika dipresentasikan sebesar 39,2% dari total liabilitas di tahun sebelumnya atau tahun 2019. Nah, peningkatan liabilitas ini terjadi dikontribusi oleh peningkatan simpanan nasabah sebesar 92,97%. Nah, berikut saya sediakan slide yang berisi tabel simpanan nasabah dan juga persentase dari simpanan nasabah tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwa 3 jenis simpanan nasabah adalah giro, tabungan, dan deposito, di mana total dari simpanan tersebut di tahun 2019 sebesar 5.807.723 dalam jutaan rupiah, naik menjadi 8.205.395 dalam jutaan rupiah di tahun 2020. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kenaikan liabilitas karena simpanan nasabah yang berkontribusi tinggi terhadap peningkatan liabilitas tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwa persentase pada 31 Desember 2019 yaitu persentase tabungan sebesar 14,86%, persentase giro sebesar 12,05%, dan persentase deposito sebesar 73,09%. Sedangkan pada 31 Desember 2020, persentase tabungan adalah 12,40%, persentase giro adalah 8,82%, dan persentase dari deposito adalah 79,28%. Nah, masih di laporan posisi keuangan dengan pembahasan kali ini adalah ekuitas. Jadi tercatat pada tahun 2019 ekuitas PT Bank Maspion adalah sebesar 1.228.932 dalam jutaan rupiah. Sedangkan total ekuitas pada tahun 2020 adalah sebesar 1.284.262 dalam jutaan rupiah. Nah, dari data terlampir ini dapat kita lihat bahwa ekuitas Bank Maspion pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 55.330 dalam jutaan rupiah yang didukung oleh laba tahun berjalan yang tercatat sebesar 66.985 dalam jutaan rupiah. Nah, peningkatan ekuitas ini menyebabkan peningkatan penyaluran kredit bank kepada masyarakat sebesar 1.440.785 dalam jutaan rupiah. Peningkatan penyaluran kredit tersebut mengakibatkan kewajiban penyediaan modal minimum bank menurun sebesar 3,66% dari tahun 2019, yaitu berada pada level 16,53%. Nah, selanjutnya kita ke laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Berdasarkan data terlampir di slide,
pendapatan bunga bank di laporan laba rugi pada tahun 2019 adalah sebesar 595.201 dalam jutaan rupiah, naik menjadi 630.420 dalam jutaan rupiah di tahun 2020. Nah, dapat kita lihat bahwa pendapatan bunga tersebut mengalami peningkatan sebesar 35.219 dalam jutaan rupiah, atau jika dipersentasikan meningkat sebesar 5,92% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Nah, di mana komposisi pendapatan bunga ini berasal dari kredit, surat berharga, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya pada laporan laba rugi terdapat bagian beban bunga, di mana beban bunga pada tahun 2019 itu sebesar 354.240 dalam jutaan rupiah, naik menjadi 401.286 dalam jutaan rupiah di tahun 2020. Nah, komposisi dari beban bunga ini adalah dari deposito, giro, tabungan, premi penjamin pemerintah, dan lain-lain. Selisih dari pendapatan bunga dan beban bunga itulah pendapatan bunga bersih. Nah, pada pendapatan bunga bersih bank di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 11.827 dalam jutaan rupiah, atau jika dipresentasikan sebesar 4,91% dari tahun sebelumnya atau dari tahun 2019. Nah, penurunan pendapatan bunga bersih bank ini disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan penyaluran kredit selama tahun 2020. Masih di laporan laba rugi, pada slide tertera tabel total pendapatan operasional lain, total beban operasional lain, dan pendapatan atau beban non-operasional. Nah, dapat kita lihat bahwa total pendapatan operasional lain Bank Maspion pada tahun 2019 adalah sebesar 67.468 dalam jutaan rupiah, dan pendapatan operasional lain pada tahun 2020 adalah sebesar 37.675 dalam jutaan rupiah. Kemudian adalah total beban operasional lain. Total beban operasional lain pada tahun 2019 sebesar 209.895 dalam jutaan rupiah, dan pada tahun 2020 sebesar 195.369 dalam jutaan rupiah. Kemudian pendapatan atau beban non operasional pada tahun 2019 pendapatan sebesar 2.647.404 dalam jutaan rupiah, sedangkan pada tahun 2020 beban non operasional sebesar 2.826.745 dalam jutaan rupiah. Hasil akumulasi dari pendapatan bunga bersih bank dan pendapatan operasional bersih adalah laba sebelum pajak. Pada Desember 2020, laba sebelum pajak PT Bank Maspion adalah sebesar 89.555 dalam jutaan rupiah, di mana laba sebelum pajak tersebut meningkat sebesar 9.115 dalam jutaan rupiah dari tahun sebelumnya. Nah, sedangkan laba bersih atau laba sesudah pajak PT Bank Maspion pada tahun 2020 adalah sebesar 69.986 dalam jutaan rupiah, yang dimana meningkat sebesar 7.240 dalam jutaan rupiah dari tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ke laporan keuangan yang ketiga, yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan atau pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan para pemilik modal. Nah, tercatat bahwa saldo pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar 1.228.931 dalam jutaan rupiah, sedangkan pada saldo 1 Januari 2020 tercatat jumlah ekuitas yaitu sebesar 1.224.773 dalam jutaan rupiah, yang kemudian pada saldo 31 Desember 2020 tercatat sebesar 1.284.262 dalam jutaan rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas.
Nah, laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk atau keluar uang perusahaan. Nah, dalam artian sempit, arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk maupun arus kas keluar dari sebuah perusahaan. Nah, laporan arus kas dalam laporan keuangan PT Bank Maspion tahun 2019-2020 terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah laporan arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua adalah laporan arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, laporan arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan bunga, provisi, dan komisi yang disajikan di slide berikut ini. Arus kas masuk dari aktivitas operasi tercatat sebesar 613.503 dalam jutaan rupiah yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Yang kemudian arus kas keluar dari aktivitas operasi berasal dari penyaluran kredit, pembayaran beban bunga, provisi dan komisi, pembelian efek-efek dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, serta pembayaran operasional yang tercatat sebesar 1.440.994 dalam jutaan rupiah yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 atau tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah laporan arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas neto yang digunakan untuk investasi di tahun 2020 tercatat sebesar 7.000 dalam jutaan rupiah, yang merupakan kas keluar atas penambahan aset tetap dan aset tak berwujud sebesar 8.194 dalam jutaan rupiah. Nah, yang kemudian adalah laporan arus kas dari aktivitas pendanaan di tahun 2020 tidak ada, akan tetapi di tahun 2019 digunakan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham sebesar 35.548 dalam jutaan rupiah. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan di tahun 2020 tidak ada karena tidak adanya pembayaran dividen kepada para pemegang saham di tahun tersebut. Nah, selanjutnya beberapa poin penting yang ada di catatan atas laporan keuangan. Poin yang pertama yaitu laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran menggunakan PSAK 71 yang merupakan penggantian dari PSAK 55. Poin yang ketiga yaitu klasifikasi aset keuangan berdasarkan kategori tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo, dan kredit yang diberikan juga piutang. Nah, poin yang keempat adalah terdapat 8 risiko yang dihadapi oleh bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, dan risiko kepatuhan serta risiko reputasi. Dan poin yang terakhir adalah dividen per lembar saham yang diberikan kepada pemegang saham adalah sebesar Rp8. Nah, salah satu implementasi laporan keuangan tersebut adalah digunakan untuk menghitung rasio keuangan. Nah, biasanya rasio keuangan dihitung di tahun 2020 akhir itu akan menjadi target rasio keuangan di tahun 2021. Nah, seperti pada tahun 2019, rasio keuangan tersebut sudah didapat yang digunakan untuk menjadi target rasio keuangan di tahun 2020. Nah, seperti di tabel berikut terdapat 3 kolom yaitu rasio keuangan, realisasi 2020, dan target 2020. Nah, sebelumnya rasio keuangan ROE tersebut target 2020 yaitu sebesar 5,85% itu merupakan hasil realisasi ROE di tahun 2019. Nah, contohnya seperti ini. Rasio keuangan ROE di tahun 2020 yaitu 5,85% yang menjadi target, sedangkan terrealisasi sebesar 5,52%. Yang kemudian ROA target 2020 yaitu sebesar 1,212% dan terrealisasi di tahun 2020 sebesar 1,09%. Dan yang ketiga ada NIM, di mana target 2020 itu adalah sebesar 3,66% yang terrealisasi menjadi 3,5%.
Dan selanjutnya dapat kita lihat di tabel sampai dengan yang terakhir, yaitu adalah LDR, di mana target 2020 adalah 96,75%, sedangkan yang terrealisasi adalah 84,14%. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi saya, semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Saya Julia Mariana Simanjuntak, pamit undur diri.